Obat, obrolan buat anak Tuhan. Shalom. Kembali lagi bersama saya Widya dan juga Ada saya Frankie di sini. Dalam acara apa nih, Wid? dalam acara Obat, obrolan buat anak Tuhan. Dan kali ini juga kita kedatangan narasumber yang spesial. Ya, boleh perkenalan? Windy, kesibukan saya sebagai guru anak kebutuhan khusus dan juga bimbingan konseling. Hari ini temanya apa sih, Wid? Oh iya, temanya ya kita belum kasih tahu ya. Iya. Temanya hari ini adalah tentang diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Iya, ya kan banyak sekali kejadian, kasus-kasus, bahkan ternyata ya saya dengar-dengar itu bucin itu sebenarnya adalah salah satu bentuk tidak mencintai diri sendiri ya. Bucin lagi. Iya, bucin Kita bahas lagi. bucin lagi. Kita akan bertanya kepada pakarnya yaitu Kak Windy. Kita kan mau membahas tentang diri kita sendiri ya kan. betul. Nah, saya akan bertanya kepada orang yang pernah bucin. Siapakah di antara kita yang pernah Oh, bucin? tentu saja ya. Tidak perlu dilakukan lagi. Ya, coba ayo kita menoleh ya. Gitu ya. 1, 2, 3. Karena Maksudnya mungkin cowok sendiri. bucin itu apa sih, Kak Windy? Iya, Mungkin iya. bisa dijelasin sedikit. Mungkin kalau dibilang budak cinta itu kalau misalnya sebenarnya budak cinta itu saat kita sedang membangun relationship sama seseorang, terus kita udah merasa, duh kok aku merasa tersakiti, tapi aku tetap mau nih jalan sama dia gitu. Walaupun aku misalnya udah dikasarin, udah misalnya Maki-maki. ya dimaki-maki atau enggak diselingkuhin, tapi masih tetap ini aja, masih nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Orang bisa berubah, orang bisa berubah. Wah, ya. Gitu. Tapi kan ada ini yang tidak pernah salah di dunia ini, itu cinta. Kembali lagi ya, kembali lagi kalau kita udah merasa tersakiti, apakah itu benar? Kembali lagi bertanya, apakah kamu sayang nggak sih sama dirimu sendiri? Gitu. Karena yang tadi kayak Widya bilang, orang bisa mencintai kalau dia sudah mencintai dirinya sendiri dulu. Kalau dia nggak bisa mencintai dirinya sendiri, gimana dia bisa memberikan cinta sama orang lain? Apa yang mau diberikan? Pernah nggak jawab dulu, pernah nggak dari cerita bucin yang dimaksud iya, kalau oleh dimaksud Kak kan Windy? soal pernah tersakiti tapi tetap bertahan gitu ya. Ya pernah. Wah, setia berarti Anda. Iya benar. Tapi ya memang waktu itu kalau kita ditanya kenapa bertahan, mungkin selalu jawabnya cinta itu ya. Kalau kita belum mengerti yang tadi Kak Windy sebutkan, mungkin kita bilangnya, ya kan saya cinta, saya udah terlanjur sayang gitu ya. Tapi kalau bucin, ya sebagai pria pernah sih, kayak saya selalu menjemput. Kalau selalu menjemput itu kayak pengorbanan ya, Betul, bukan kalau pengorbanan ya. pengorbanan istilahnya melakukan yang sesuatu dengan orang yang disayang dong. Tapi itu kalau bukan misalnya bucin ya? bukan, itu bukan bucin. Tapi kalau misalnya udah dimaki-maki atau enggak, kalau orang Surabaya dimeso-mesoin tetap balik lagi, tetap kembali lagi, tetap oke, tetap sayang, itu kan ada hal yang apa nih di balik itu. Bucin tadi yang udah Kak Windy sempat sharingkan gitu ya. Kalau kita pernah dipaki maki atau kita pernah disakiti atau mungkin hubungan itu udah nggak sehat mungkin ya. Dan kita tetap bertahan, ya saya pernah ngalamin sih. Oh iya. Jadi memang hubungannya memang udah nggak sehat gitu, jadi sering bertengkar, egonya masih tinggi gitu ya, keras kepala, dua-duanya keras kepala, dan tapi aku sih tetap mau bertahan gitu. Bertahan meskipun ya harusnya pulih dulu ya, mungkin hati perlu pulih dulu nggak sih? Nanti kita tanya ya sama Kak Windy. Mungkin aku bisa jelasin sedikit gara-gara tadi sempat sharing itu. Kenapa sering terjadi kekerasan juga itu karena sebenarnya ada honeymoon effect. Oh, Gitu. Jadi beberapa kasus aku pernah dengar kenapa orang selama pacaran tetap dikasarin dan dia tetap balik sama pasangannya itu. Misalnya Frankie ya, misalnya udah dikasarin sama si cewek misalnya, tapi nanti setelah itu kan pasti si cewek mungkin minta maaf ya, atau enggak, kok yang saya pernah dengar kalau yang cowok yang ngasarin cewek akhirnya besok aku beliin kamu apa, luluhlah hatinya. Itu namanya honeymoon effect dan itu akan terus berulang. Maksudnya itu hari itu akhirnya pertama kan sakit hati nih, tapi begitu dikasih kado, dikasih cincin, dikasih kalungan, dirayu gitu nggak sih? iya hampir sama kayak dirayu, kayak
kan Dikasih sesuatu udah yang dia rasa suka. bersalah nih mungkin ya si cowok ya mungkin ya kok yang aku kasusku yang aku pernah dengar ini si cowok ini kan udah merasa bersalah udah nyakitin si cewek. Nah akhirnya dia supaya mendapatkan hati kan dia nggak mau kehilangan si cewek itu dan dia akhirnya ngasih bunga itu lagi. Tapi karena dia ini masih ya belum pulih juga jadi dia nanti ada hal apalagi kasar lagi maksudnya mengasarin lagi. Tapi begitu dia udah selesai kasar akhirnya dia kayak baik-baikin lagi tuh namanya honeymoon effect. Dia ini baik sebenarnya. Oh iya iya. Tapi sebenarnya tapi di satu sisi tapi aku ya nggak kuat. Kenapa orang kok dalam pacaran masih kuat digituin? Karena kok pacaran kan kita ada jeda. Aku nggak mau ketemu kamu dulu. Iya iya benar. Jadi kan kayak ada recovery sebentar toh. Tapi gimana kok dalam Nikah masa udah nggak bisa ya. menikah kan 24 jam ketemu kamu terus. Melihat Aku terus. sebel sama kamu ketemu 24 jam nggak ada waktu jeda buat recovery. Kenapa akhirnya kalau hubungan itu diterusin akhirnya pasti burn out. Maksudnya udah nggak sanggup pasti cerai Nggak gitu. bisa. Kenapa orang itu bisa tetap bertahan di dalam hubungan yang walaupun itu menyakiti dirinya kayak gitu. Nah itu kira-kira penyebabnya apa sih Kak Windy? Nah kok penyebabnya sih gini. Karena kita semua ini punya tangki emosi ya. Emosi yang pertama nih kebutuhan fisiologis gitu ya. Yang pertama kan kebutuhan fisiologis ini kayak segitiga ya. Ini paling dasar dan harus dipenuhi kebutuhan fisiologis ini. Kayak makan, minum, kayak gitu-gitu. Itu yang harus dasar yang harus dipenuhi dulu. Oke. Terus yang kedua ini rasa aman. Oh rasa aman. Rasa aman. Yang ketiga yang atasnya lagi kasih sayang, relationship, berteman, hubungan dengan orang tua tuh di sana di ketiga. Terus yang kedua itu rasa berharga. Yang terakhir itu baru aktualisasi diri kayak gitu. Rasa aman nih mencakup semuanya Kak Windy maksudnya? Rasa aman iya. Kamu aman nggak di rumahmu? Misalnya ya biasanya kan kasus-kasus juga banyak terjadi awalnya juga dari di rumah itu dia nggak ngerasa aman, mama papanya sering bertengkar. Waktu aku pernah dengar kasus ada yang aku di rumah aja, dia pernah cerita aku di rumah aja nggak aman karena orang tua aku tuh kalau bertengkar tuh udah bawa pisau-pisauan gitu. Dia aku jadi anak kecil tuh aku takut banget loh. Nah itu kan itu pengaruh banget rasa aman. Iya. Ternyata ngefek ya ditakut-takutin. Pernah tuh kalau sebenarnya kita makan kalau nggak dihabisin nasinya nangis. Ya nggak? Oh Itu beda ya? itu bukan ditakut-takutin. Itu ditakut-takut itu nasinya nangis siapa yang diamin? Ya mungkin kayak mati lampu gitu ya. Lampunya dimatiin nanti ada hantu. Ya, jadi sebenarnya bukan maksud hati sebenarnya setiap orang tua ya mungkin ya. Cuman mungkin dia yang terlintas cara itu gitu loh. Oh iya benar. Dan kan biasanya orang kalau udah menghadapi suatu masalah, oh yang apa nih yang lebih shortcut, maksudnya lebih cepat gitu loh. Kok apalagi sama anak-anak kok. Anak-anak kan takut toh, langsung diem langsung. Akhirnya duduk manis kayak gitu. Karena takut jadi diem aja nih. Mungkin bisa dijelaskan kalau misalnya kasih sayang itu yang seperti apa ya. Jadi kasih sayang itu istilahnya yang didapat dari kedua orang tua ya. Maksudnya semua tangki ini sebenarnya idealnya didapatkan waktu masa perkembangan, istilahnya selama dia masih dalam naungan orang tua, misalnya kayak dari kecil sampai remaja gitu ya, mungkin ya. Penuh nggak semua tangki itu, entah kasih sayang, anak itu merasa ada kehadiran orang tua nggak, maksudnya karena selama ini beberapa orang tua kan hanya memenuhi yang orang tua, apalagi orang tua zaman dulu ya, yang dia tahu kan hanya sandang, pangan, papan. Aku udah sayang tuh sama anakku gitu. Padahal sebenarnya anak-anak itu juga butuh kasih sayang, butuh kehadiran, butuh pujian, butuh belayan kayak gitu atau sentuhan kayak gitu. Itu kasih sayang. Tapi kalau misalnya penghargaan, pernah nggak diapresiasi? Dia dapat nilai bagus diapresiasi. Kan dulu orang tuaku suka ya, jadi aku kan karena anak pertama ya kan, jadi orang tua tuh masih bisa menyempatkan diri untuk ngajarin ya. Jadi pelajaran yang paling disorot sama orang tuaku tuh adalah matematika ya. Jadi ada PR ngerjain walaupun sampai nangis-nangis diajarin, tetap harus belajar.
Jadi tekanannya luar biasa. Terus di lingkungan sekolah juga daya saingnya itu besar, nggak mau berbagi gitu ya kan, terus harus kerja sendiri-sendiri. Bahkan kita ulangan aja, kita tuh sampai kayak takut dicontekin, jadi saking takutnya tuh begini, ngerjain tuh sampai begini ya, sudah begini terus dipagarin lagi ya. Terus iya kompetisinya tuh kayak besar banget gitu. Pernah nggak ngerasa capek? Oh iya capek. Karena ya. Selalu ngerasa aku nih harus kompetisi terus gitu, istilahnya hidup kita jadi kayak dalam suatu kayak ring tinju atau kayak suatu pertandingan lari ya harusnya ya, bukan tinju ya, pertandingan lari. Kamu harus kayak lari terus gitu. Dan nggak mau kalah gitu ya. Orang lari aja bisa capek ya. Iya. Pernah sih kayak gitu. Kalau capek sih pernah. Aku selalu kurang. Iya bener. Aku selalu kalah sama orang lain, dan Iya. itu akhirnya itu bisa jadi kita nggak mengasihi diri kita, dan akhirnya kita selalu kayak mengorbankan diri kita supaya kita dapat pengakuan dari orang lain itu. Iya benar, kayak gitu sering sih. Jadi kayak aku mempush diriku untuk aku harus bisa nih kayak gitu ya, aku harus bisa kayak gitu. Tapi sebenarnya kadang aku bisa aduh capek ya kayak gitu, kayak lelah ya. Maksudnya kalau kita ingin menjadi yang terbaik kan harusnya nggak salah ya. Tapi sebenarnya makanya nih, tapi sebenarnya menjadi yang terbaik versi diri kita, bukan di-compare sama orang luar. Kalau kita di-compare sama orang luar terus, kita nggak akan jadi yang terbaik. Kita pasti akan kurang. Karena kan setiap orang kan punya kayak gelandangnya masing-masing kan. Iya, Jadi bener. kita nggak bisa misalnya aku mau compare diriku sama Widya, beda, kita ininya beda, maksudnya keahliannya kita beda. Jadi makanya banyak orang yang bilang, ada orang yang bilang kayak pepatah gitu ya, bertarunglah kamu seperti kalau kamu ular, bertarunglah seperti ular, jangan bertarung seperti beruang. Jadi istilahnya kamu dirimu sendiri, istilahnya compare dengan dirimu. Jadi jangan sampai kita membandingkan diri kita sama orang lain, tapi membandingkan kita dengan kita yang tiga bulan yang lalu, atau 1 bulan yang lalu, atau 1 minggu yang lalu, atau kemarin kayak gitu. Itu yang kita harus bandingkan. Jadi Kita menjadi yang lihat. terbaik dari diri kita gitu. Nah, kita selalu didirect untuk melihat orang lain kan. Oh iya benar. Kayak misalnya di sekolah, kita selalu istilahnya gini, kita selalu mendengarkan instruksi-instruksi dari luar, ya kan? Kayak misalnya, ayo buka buku, kita terbiasa didirect sama lingkungan. Tapi kita nggak pernah diajarin di sekolah gimana sih perasaanmu hari ini. Lebih lihat ke dalam, apa yang kamu rasain. Misalnya marah, kenapa marah? Jarang kan. Biasanya kok apalagi di sekolah pada umumnya kita baru pertama kali masuk, yang diajarin apa? Cari kenalan sama temenmu. Nggak pernah kan? Kamu ini seneng apa? Kamu ini suka yang misalnya suka warna apa? Atau diri kita tuh jarang di expose, tapi kita harus seringnya lihat keluar. Oh iya benar. Jadi kita susah tuh mengasihi diri kita tuh susah. Karena karena kita terbiasa lihat keluar kan. Jadi kita lihat orang bahagia itu pasti kita pakai definisi lingkungan luar. Orang bahagia itu punya uang yang banyak. Orang yang bahagia itu menikah dengan pasangan yang bla 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 bla. Jadi kita seringkali ngompernya sama yang kayak definisi di luar sana. Oh iya benar. Gitu, akhirnya kita menempatkan diri kita kayak nge-push banget toh, kita kayak menderita banget toh, kayak di tempat yang suffering. Kalau misalnya kita udah kenal diri kita, apa sih yang buat kamu bahagia, misalnya gitu. Jadi kita lebih banyak kita latihan nih, maksudnya cek kita nih happy apa suffering sih, maksudnya kita menderita apa enggak sih. Misalnya kayak tadi di dalam kasus hubungan, aku sama si A, aku nih menderita atau seneng sih, kayak gitu. Iya mungkin ada kayak tadi kan bilang apakah harus selalu bahagia, enggak juga, tapi bisa enggak, maksudnya kalau nggak cocok itu kan pasti ya, karena kan setiap orang punya maksudnya pendidikannya, pola asuhnya setiap orang kan beda-beda, pasti ada Genrenya bedanya. aja udah beda. Iya. Apa? Genrenya aja udah beda. Pasti kan beda. Nah, bisa nggak itu jadi, maksudnya kalau kalian itu kayak nggak understanding itu dan komunikasinya jelas nggak? Oke. Oh, iya. Bicara tentang mencintai diri sendiri sama egois mungkin.
Gini, kalau kalau self love, kita mencintai diri, kita pasti juga bisa memahami orang lain. Oh. Nah, kalau egois itu dia mencintai diri untuk mendapatkan pengakuan. Jadi jatuhnya nanti narsis. Kalau egois dia jatuhnya gitu, dia melakukan sesuatu, dia misalnya menyayangi diri, dia butuh pengakuan dari luar. Karena kalau kita punya self love, kita sayang sama diri kita tandanya gini sih, gampang aja. Maksudnya kita melakukan sesuatu, istilahnya udah kita melakukan yang terbaik, sudah istilahnya kita bukan untuk diakui gitu. Tapi jadi bukan untuk misalnya aku ya melakukan suatu project, aku melakukan sebaik-baiknya, begitu udah kuserahkan, kukumpulkan tugas itu, udah itu penilaian udah kuletakkan gitu. Nanti biar orang nilai dia suka nggak suka, ya udah pokoknya bagianku do the best. Kembali lagi kita harus mencintai diri kita kan, ya forgive yourself, maksudnya maafin dirimu. Terus kita bisa evaluasi nih, oh dari yang kemarin aku kurang yang gimana gitu. Tanpa kita juga evaluasi, kita juga nggak akan bertumbuh toh gitu. Jadi kan kita kalau di self love ini kita juga harus tahu nih kelebihan sama kekurangan kita. Jadi kita melihat sesuatu kritik atau apapun, kita kembali lagi kita lihat lagi sesuai nggak sama diri kita. Kalau orang kayak tadi Kak Windy nyerahin sesuatu, tapi kalau orang itu khawatir atau takut untuk gagal, berarti juga salah satu yang kurang mencintai diri sendiri. Dia kan pasti akan kayak takut dan nggak aman, dan dia mungkin ada sesuatu kadang ada orang yang punya ekspektasi terlalu tinggi, maksudnya aku udah ngerjain yang terbaik, harusnya dapat A, tapi begitu keluar dapat A B aja. Aduh, benar beda dikit ya. Loh, bedanya banyak loh. Nah, jadi kan? AB itu. Nah, itu yang kita kan, ternyata tangki yang ini belum, mungkin masih istilahnya masih kering kerontang gitu. Kita udah dewasa ya, kira-kira 23-an itu istilahnya orang tua udah stop. Maksudnya orang tua udah stop tanggung jawab sama diri kita. Ya kira-kira di 23 tahun itu kita udah harusnya sudah udah punya kendali atas diri kita juga. Maksudnya oke, kamu nggak dapetin misalnya kasih sayang atau ngerasa selalu dipus atau nggak ngerasa berharga, nggak selalu dapat pujian, walaupun udah dapat 100 pun tetap biasa aja gitu. Kita yang harus menghargai diri kita. Istilahnya kita yang jadi orang tua buat diri kita. Berarti orang tua harus mengenal kondisi anak juga ya? Ya, yang lebih baik kan mengenal lebih. Sebenarnya kan idealnya tadi kan ya mengenal anaknya, lebih banyak komunikasi kayak gitu. Saya kalau orang tua aku mujinya lebih ke arah ya paling membanggakan anaknya di depan orang lain. Tapi tanpa disadari itu menjadi tekanan buat aku sendiri. Karena aku dibanggain sama orang tua aku di depan orang, otomatis aku tuh harus jadi yang baik dong, kayak gitu. Jadi yang ideal ya, iya. Kalau misalnya kayak Widya kurang berharga, ya setiap pencapaian ya kita memuji, kita memberikan pujian atas sesuatu yang kecil aja, itu sangat ngefek loh. Dan kalau gagal, forgive yourself. Itu gimana Kak? Kan ngelatihnya susah kan? Kalau kita mungkin udah kayak tadi kasus tadi, orangnya udah punya sifat seperti itu, untuk melatih. Untuk melatihnya ya itu kita harus ngomong sama diri kita juga. Mau nggak mau ya? Saya iya kamu bagus kok, udah ngelakuin yang terbaik. Atau enggak, kok misalnya pas gagal, iya nggak apa-apa. Nanti kita nanti kita akan melakukan yang istilahnya kayak evaluasi, maksudnya apa nih yang gagalnya di mana nih, kayak gitu. Datang ke dokter tapi kamu bilang aku nggak apa-apa kok dok. Dokternya bisa nggak kasih kamu obat? Nggak bisa kan? Sama kayak kita, kok misalnya kita gagal, kita takut, kita kecewa, kita marah, kita harus akuin itu. Gimana caranya supaya kita itu tahu bahwa kita ini sebenarnya kurang mencintai diri sendiri, kayak gitu ya? Gini, yang pertama kita tuh harus aware, maksudnya kita sadar nih apa sih yang seringkali kita ini kayak kok aku mesti ada masalah sih di bagian ini. Kok takut gagal di satu area sih masih oke, wajar lah ya misalnya. Tapi kok di semua area itu pasti ada sesuatu something, maksudnya pasti ada sesuatu yang nggak beres, maksudnya ada sesuatu di tangkimu yang belum terisi gitu.
notifikasi di handphonemu ceting gitu. Jadi kayak itu tuh notif udah dapet kayak ini loh bukaan gitu. Oh iya. Karena kalau istilahnya notif itu nggak dibuka-buka, dia tuh kan pasti akan selalu kayak ada muncul terus kan kok di Iya, handphone iya. ya. Iya, Walaupun kamu nggak buka kan pasti ada satu atau enggak Kayak kalau mengganggu gitu ya. Kelihatan terus. dan bahkan kadang kalau misalnya kamu biarin terus, kadang pernah kan ya kalau misalnya kadang aku nggak buka handphone tiba-tiba udah grup itu udah 199 plus gitu ya. Kadang kan udah males kan nyarinya Oh, iya, ke belakang. Itu sama kayak hidup kita. Oh. Kalau misalnya kamu udah masalah sama orang di rumah, misalnya masalah entah apapun ya, masalah di rumah, terus masalah di kantor, terus masalah di teman. Tapi kalau kamu nggak beresin itu kayak kamu kayak nanti bakal udah kayak udah males ngecekin notif kan, udah jauh kan udah males kan. Iya benar. Kayak kamu udah gak sanggup lagi. Jadi istilahnya kok udah ada kok aku masalah di sini ya, terus aku udah masalah kenapa, maksudnya itu yang kita perlu cek gitu. Oh, Kalau soal takut nih Kak Winnie, kalau misalnya takut menembak wanita tuh karena ya ini kayaknya Kak Frankie langsung sesi curhat guys ya. Dia buka di sini, nggak apa-apa ayo kita lihat siapa Kak tahu Frankie ada ya. anak-anak Tuhan di sana penasaran kok aku kalau mau nembak wanita tuh takut ya. Kalau istilahnya kenapa memang diwanti-wanti kalau kita mau berpasangan itu pulih dulu. Paling enggak sadarlah tangki emosimu tuh apa yang kurang atau luka-luka apa yang pernah kamu alamin. Kalau kita jadi orang tua memang penting untuk kita yaitu pulih gitu ya, kita tahu tangki-tangki kita. Betul. Kenapa pandemi ini menjadi banyak diperbincangkan kesehatan mental? Karena kan istilahnya dari yang rutinitas yang seperti biasanya bangun pagi kerja apa segala macam, tiba-tiba kamu harus di rumah, kamu harus diem. Dan itu akhirnya ketemu kan sama diri kita yang selama ini aku nggak mau, biasa kita buat aku daripada aku di rumah aku mending hangout, aku ngabisin waktu sampai malam tidur, bangun pagi kerja lagi. Itu akhirnya kan dia sebenarnya ada sesuatu masalah sama dirinya, entah dia membenci dirinya sendiri, entah dia ada sesuatu yang luka yang belum diberesin, akhirnya dia dia lari, maksudnya skip terus. Tapi begitu pandemi ini mau nggak mau Harus di rumah. kamu harus di rumah dan ketemu dengan kamunya sendiri kan. Oke. Itu yang akhirnya banyak orang yang stres macam-macam kan, entah stres, entah di keluarga pun juga tambah berantem. Karena selama ini sebenarnya hubungannya sama keluarga juga nggak beres, makanya dia biasanya kok di psikologi dia udah dikenal kok misalnya orang tuh workaholic banget. Antara pasangan misalnya salah satu pasangan workaholic, pasti ada yang dihindari. Ada nggak sih peran kita atau memang itu harus dari diri mereka terus gitu? Maksudnya Sebenarnya yang perlu kita sadarin itu kita sendirinya dulu, diri kitanya sendiri. Kalau kita bisa menghandle emosi kita bisa kita mempunyai istilahnya emosi yang fit, kita baru bisa menghandle orang lain. Berubah karena dia nggak punya megang suatu kepercayaan, dia punya belief tertentu. Misalnya dia nggak mau berubah karena nggak apa-apa, menurut aku loh sehat-sehat aja. Dia kan punya belief yang dia pegang kuat toh, jadi makanya dia belum mau berubah gitu. Tapi yang kita bisa lakukan apa? Sharing informasi kan. Nah tapi kita nggak harus mengharapkan dia berubah langsung saat itu, karena yang penting kita harus ngontrol emosi kita. kita ketemu lagi dengan Bapa di surga. Mungkin udah banyak nih ya yang kita bahas gitu ya. Mungkin yang terakhir nih dari Kak Winnie, ada nggak sih tips-tips buat anak Tuhan di luar sana untuk bisa mengenali, mungkin rangkuman untuk bisa mengenali dirinya, mungkin dirangkum lagi. Mungkin yang pertama yaitu ya harus kenal emosi kita nih apa, tangki-tangki emosi kita nih yang kosong nih apa. Terus aku mau nambahin lagi, selain kenal tangki emosi, kita harus juga kenal pola-pola dalam keluarga kita.
karena pola-pola dalam keluarga itu yang membentuk kita kan. Kadang pola-pola itu yang membuat kita jatuhnya terluka, padahal kan maksud orang tua kan nggak gitu. Itu yang perlu kita ketahui, jadi kita nggak terjebak dalam hal itu lagi gitu, kita nggak melakukan kesalahan yang itu. Terus ya itu, kita harus kenal, aware sama tangkinya, terus kita juga harus terus mau belajar. Kita harus cari, istilahnya kita harus terus belajar mengenal diri kita, karena diri kita ini yang 24 jam sehari kita bawa-bawa, 24 jam kita ada di dalamnya. Dia ini yang istilahnya motor kita kemana-mana kan bawa diri kita ya. Kita harus kenal sama bisa diri ditinggal kita. nih masalah. Iya, nggak bisa ditinggal. Makanya yang perlu kita belajar ya kita harus kenal sama diri kita setiap hari, itu yang kita harus kenal. Karena dengan kita kenal, istilahnya kita nggak akan membuat pilihan-pilihan yang membuat diri kita ini menderita. Gitu. Oh, oke. Begitu penting untuk belajar mengenali diri kita sendiri. Dan mengenal diri ya, self love bukan berarti egois ya, jangan sampai salah paham kayak gitu. Kalau egois dia tidak peduli dengan orang sekelilingnya, tapi kalau self love dia tetap care dengan orang sekelilingnya ya. Dia men-treat diri sendiri supaya bisa men-treat orang juga jauh lebih baik kayak gitu ya, menjadi teladan dan lebih original aja ya. Betul. Kayak gitu. Jadi kalau orang mau lihat kelemahanku ya it's okay kayak gitu. Yakin bahwa teman-teman di sana pasti udah mulai mikir nih, oh ternyata aku di area ini ya, oh ternyata aku diriku ini seperti ini. Iya, oke ya. Jadi semoga dari perbincangan kita hari ini ya kan, itu bermanfaat dan juga berguna buat teman-teman di sana ya. Dan juga jika teman-teman semua punya ide atau juga Topik menarik lainnya yang mau betul. dibahas mungkin ya, bisa langsung komen aja di YouTube kita. Dan jangan lupa like, Share dan subscribe gitu ya. kayak gitu. Nyalain tombol loncengnya. Oke, Thank see you banyak you. Kak Windy ya. Ya, oh ya, saya sudah sampai ngomong see you loh. Sampai lupa ngomong thank you. Thank you banyak Kak Windy udah bersedia hadir. Ya. Nanti kita akan undang lagi untuk topik tentang bucin, oh bukan? Nanti kamu aja ya yang jadi. Bahas kamu aja gimana? Oke, Kita kalau gitu, kupas tuntas. Kemas Lagi. ya kayak gitu ya. sekali lagi terima kasih banyak buat Kak Windy udah Ya, sharing sama-sama. wawasannya sama kita dan oke, sampai jumpa teman-teman semuanya. Sampai ketemu di topik-topik kita selanjutnya. Oke, see you and God bless you. Bye bye.